Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyudin Fitriana, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Saya, Vanessa Fatimatul Zahra, sebagai moderator dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi perencanaan program dengan tema kehidupan sehat dan sejahtera dengan judul Program Pencegahan HIV atau AIDS untuk pengurangan angka rasio kematian terhadap kelangsungan hidup sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Next. Yang pertama ada Sukma Rahmawati, yang kedua ada Siva Fauzia, yang ketiga saya sendiri Vanessa Fatimatul Zahra, yang keempat ada Wiwi Nulan, yang kelima ada Alisa Hisanum, dan yang keenam ada Alisa Despiana. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Sebelum ke programnya, mari kita mengenal apa itu HIV dan juga AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan juga penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, gejala HIV dan AIDS. Untuk gejalanya, WHO menetapkan 4 stadium klinis untuk HIV, yaitu yang pertama adalah stadium 1, yaitu stadium tanpa gejala. Biasanya umur infeksinya 1-6 bulan sejak sejak seorang individu itu sudah terpapar atau terinfeksi HIV. Nah, pada stadium ini, ciri-ciri terinfeksi belum terlihat meskipun individu tersebut melakukan tes darah. Nah, yang kedua yaitu ada stadium kedua, di mana munculnya penyakit ringan. Biasanya umur infeksinya 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Nah, gejala ringan yang ditimbulkan biasanya seperti flu, dan juga biasanya 2-3 hari bisa sembuh sendiri. Selanjutnya ada stadium ketiga, di mana pada tahap ini sudah muncul penyakit lanjutan, seperti keringat berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Tahap ketiga ini sistem kekebalan tubuh mulai berkurang, namun belum disebut sebagai gejala AIDS. Selanjutnya ada stadium keempat, yaitu sudah muncul penyakit berat. Nah, pada tahap ini sudah masuk pada fase AIDS. Jadi AIDS baru dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel T-nya. Timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik, yaitu TBC, infeksi paru-paru, kanker kulit, infeksi usus, dan juga infeksi otak. Selanjutnya, cara penularan HIV dan juga AIDS. Penularan HIV dan AIDS bisa tertular karena adanya hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terpapar HIV, juga oleh transfusi darah melalui transfusi darah yang tercemar dari seorang pengidap HIV. Selanjutnya ada penggunaan jarum suntik dari orang yang terpapar HIV dan juga ibu hamil yang mengidap HIV kepada anak yang dikandungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kasus HIV atau AIDS di Indonesia. Indonesia menjadi negara ke-13 yang melaporkan adanya kasus AIDS. Sejak itu jumlah kasus HIV dan AIDS
di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus HIV tertinggi di Asia Tenggara. Hingga Juni 2022, jumlah kasus HIV di Indonesia mencapai 519.000. Data di bulan Juni 2022 dari 10 provinsi dengan kasus HIV tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta yang sebanyak 90.956 kasus, Jawa Timur sebanyak 78.238 kasus, Jawa Barat 57.246 kasus, dan selanjutnya ada Jawa Tengah, Papua, Bali, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau. Di Indonesia, kelompok yang paling rentan terinfeksi HIV adalah pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan pria yang berhubungan seks dengan pria. Namun, tidak hanya menyerang kelompok-kelompok berisiko tinggi tersebut, tetapi juga sudah menyebar ke kelompok-kelompok lain seperti ibu rumah tangga dan anak-anak. Jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV menjadi populasi tertinggi ketiga dengan jumlah kasus mencapai 18.488, yang menjadi perhatian khusus karena semakin tingginya jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV, semakin besar pula risiko penularan HIV pada anak-anak. Selain itu juga ada jumlah kasus HIV atau AIDS pada anak yang juga sudah mencapai 6% dari total kasus di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan terinfeksi HIV di Indonesia. Data kasus HIV atau AIDS di Indonesia juga menunjukkan bahwa konsentrasi kasus berada pada rentang usia 25 sampai 49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif menjadi kelompok yang paling rentan terinfeksi HIV atau AIDS di Indonesia. Faktor penyebab tingginya kasus HIV atau AIDS di Indonesia antara lain adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang HIV. Banyak masyarakat yang masih menganggap HIV sebagai penyakit yang menyerang kelompok tertentu, seperti pekerja seks atau pengguna narkoba suntik. Padahal siapa yang bisa saja terinfeksi HIV. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV juga masih tinggi di Indonesia. Keadaan tersebut menyebabkan banyak orang yang tidak mau melakukan tes HIV atau mendapatkan pengobatan karena takut dicap sebagai penyandang HIV. Baik, baik selanjutnya ada faktor-faktor yang berkontribusi dalam peningkatan angka kematian pada individu yang terkena HIV. Nah, yang pertama ada penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, virus ini juga menyerang sel-sel CD4 atau kolester diferensial 4, di mana sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu juga penurunan jumlah sel CD ini dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit, sehingga penderita HIV atau AIDS lebih rentan terhadap infeksi opportunistik. Nah, infeksi opportunistik sendiri yaitu infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang biasanya tidak menimbulkan penyakit pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya yang sehat, tetapi bakal membawa penyakit pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya kurang sehat. Terus selanjutnya ada kanker. Kanker ini ada beberapa jenis seperti kanker serviks, kanker hati, dan kanker limfoma. Nah, kanker-kanker tersebut menyebabkan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh yang memungkinkan pertumbuhan sel-sel yang tidak normal dan berpotensi menjadi sebagai kanker. Selanjutnya ada dampak kesehatan neurologis.
di mana HIV atau AIDS dapat menyebabkan dampak pada kesehatan neurologis seperti kebingungan, pelupa, depresi, kecemasan, dan kesulitan berjalan. Gangguan neurologis ini terkait HIV atau AIDS berkisar dari gejala ringan, perubahan seperti perilaku dan penurunan fungsi mental hingga demensia parah yang menyebabkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk berfungsi seperti yang tadi saya bilang, kesulitan untuk berjalan. Oke, next. Baik, selanjutnya penularan HIV atau AIDS pada ibu dan anak. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan selama masa menyusui. Risiko penularan HIV selama kehamilan adalah sebesar 5-10%. Risiko penularan lebih besar didapatkan pada saat persalinan, yaitu 10-20%, dan menyusui 5-20%. Risiko penularan HIV dari ibu ke anak secara keseluruhan adalah 20-50%. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi penularan HIV dari ibu ke anak, yaitu faktor seperti jumlah virus dalam tubuh atau viral load, dan jumlah sel imun ibu atau sel CD4. Faktor bayi atau anak yaitu usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir dan pemberian ASI. Dan tindakan persalinan yaitu jenis persalinan, lama persalinan, ketuban pecah dini, dan tindakan medis selama membantu proses persalinan meningkatkan risiko penularan HIV karena berpotensi melukai ibu atau bayi. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak. Program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak atau PPIA merupakan upaya terhadap perempuan usia produktif 15-49 tahun yang terinfeksi atau memiliki resiko terinfeksi HIV untuk tetap terjaga kesehatannya, serta mencegah penularan infeksi HIV kepada bayi yang dikandung. 4. World Health Organization atau WHO mempromosikan upaya komprehensif dari PPIA terdiri dari mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi, yaitu menghindari perilaku seksual beresiko seperti berganti pasangan seksual. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV, yaitu memberikan konseling pada perempuan dengan HIV untuk ikut KB dengan menggunakan metode kontrasepsi dan cara yang tepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya. Yang keempat, memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Ibu HIV positif membutuhkan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan sepanjang waktu. Hal ini terutama karena ibu akan menghadapi masalah stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penderita HIV. Next. Oke, yang selanjutnya adalah penularan HIV atau AIDS pada remaja. Karena penularan HIV itu tidak selalu orang dewasa yang memilikinya. Jadi, anak dan remaja pun bisa terinfeksi virus HIV. Jadi, untuk mengatasi ini, keluarga mempunyai peran penting dalam memerangi dan mencegah HIV/AIDS. Salah satunya melalui pendidikan seks untuk remaja. Pendidikan seks lebih terfokus bagaimana mereka mengenal dirinya, mempunyai konsep diri yang positif, dan mengajarkan mereka saat memasuki pubertas. Jika anak mendapat pendidikan seks yang baik dan benar dari orang tua, bukan tidak mungkin seks bebas di kalangan remaja bisa diatasi dan
tingkat penderita HIV atau AIDS bisa dikurangi. Meskipun mungkin menantang, ayah dan ibu harus mendiskusikan tentang seks, narkoba, dan kemungkinan konsekuensi serius dari penularan HIV dan AIDS. Ingatlah bahwa anak dan remaja bisa tertular HIV. Jadi mungkin sekian dari saya. Selanjutnya adalah program-programnya. Nah, selanjutnya ada program kegiatan pencegahan penularan HIV atau AIDS. Untuk sasaran gerakan utamanya yaitu meliputi remaja, ibu hamil, bayi, dan orang dewasa. Nah, untuk remaja, kami akan melaksanakan perencanaan program yaitu pengelolaan advokasi pencegahan HIV atau AIDS. Yaitu dengan sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman bagi remaja untuk pencegahan HIV atau AIDS. HIV termasuk salah satu masalah yang harus segera ditindaklanjuti agar remaja tidak menjadi korban penderita. Untuk mengantisipasi penularannya, remaja harus memahami apa itu HIV atau AIDS dan mengupdate isu-isu seputar HIV. Dengan semua itu, maka remaja akan menghindari seks bebas, narkoba, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu membuat konten edukasi di situs online. Dengan menayangkan video pembelajaran mengenai pengetahuan HIV atau AIDS yang berkualitas dan mengedukasi bagaimana cara pencegahannya. Yang ketiga ada bersosialisasi cara hidup sehat, yaitu dimulai dari kebiasaan yang bersih dan sehat adalah langkah awal pencegahan kasus HIV atau AIDS. Yang kedua ada ibu hamil, yaitu gerakan program kami yaitu ikut membantu tenaga kesehatan dalam terapi antivirus ARV pada ibu hamil. Semua ibu hamil dengan HIV harus mendapat terapi ARV karena kehamilan sendiri merupakan indikasi pemberian ARV yang dilanjutkan seumur hidup. Terapi kombinasi ARV harus menggunakan dosis dan jadwal yang tepat. Nah, untuk program orang dewasa yaitu kami merencanakan yaitu mensosialisasikan ABCDE yaitu abstinensi yaitu artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B. Be faithful artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga ada kondom artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seks dengan menggunakan kondom. Yang keempat ada drug no artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang keempat yaitu yaitu education artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV dengan cara pencegahannya. Selanjutnya yaitu ada bayi. Yang pertama ada kami merencanakan program membantu tenaga kesehatan dalam tata laksana pemberian makanan bayi dan anak. Ya, World Health Organization atau WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan untuk bayi lahir dari ibu dengan HIV dan sudah dalam terapi ARV untuk kelangsungan hidup anak. Setelah ASI dapat diteruskan hingga bayi berusia 12 bulan disertai dengan pemberian makanan padat. Yang kedua ada berpartisipasi dalam pemberian obat antivirus pencegahan, profilaksis antiretroviral dan antibiotik cotrimoxazole pada anak. Pemberian obat ini dilakukan di hari pertama setelah lahir. Pemberian sebaiknya dalam 6-12 jam setelah kelahiran. Profilaksis ARV diberikan selama 6 minggu. Selanjutnya anak diberikan antibiotik cotrimoxazole sebagai pencegahan mulai dari usia 6 minggu sampai diagnosis HIV ditegakkan. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.